Oke guys, welcome to channel Nispek Nias Tangerang. Oke guys, sebelumnya gue mau perkenalkan diri gue dulu. Perkenalkan, nama gue Ilasa dari Tangerang Selatan. Nama gue Alfred dari Nias. Nama saya Alfonso Hulu dari Nias juga. Di podcastin aja dulu di Nistek Nias Tangerang. Oke, di sini gue mau sedikit bertanya tentang suku Nias ya guys. Sebelumnya gue mau tanya tentang suku Nias buat dari Mas Alven, gimana pendapatnya? Ya kalau suku Nias itu sih sama sih, orang-orangnya dominan kayak di sini juga. Ya. Istilahnya perbedaannya itu dari sifat atau dari postur tubuh ya kan. Jadi kalau sifat-sifat orang Nias itu ya bisa dibilang salah satunya manusiaan. Jadi dari postur tubuh mereka itu tingginya ya rata-rata sih, istilahnya nggak tinggi nggak Normal. pendek juga, normal juga. Itu rata-rata kalau orang itu kulit mereka itu berkulit putih, istilahnya jarang yang namanya yang hitam-hitam. ya hitam-hitam itu beda kalau Batak ya kan. Ya. Ya, jadi ciri khasnya itu bisa dibilang istilahnya mereka itu nggak, pemikiran mereka itu masih belum maju banget istilahnya. Jadi masih ada yang namanya ketinggalan zamannya gitu ya. Tambahan nih buat Bang Alven tentang Nias gitu, tentang Nias ya. Yang saya tahu dari Nias itu dalam berbahasa itu Ya salah satunya kaku, betul sekali. mempunyai khas daerah kalau berbahasa. Misalnya mempunyai kata terakhir. Yang namanya itu Ba. itu gimana contohnya nih, kok kamu gitu sih, atau kamu kenapa ya, kenapa balik ya gitu ya. Gitu. Jadi begitu ciri khasnya. Jadi dalam berbahasa itu kaku, Ya, istilahnya itu. kalau orangnya situ. Jadi kalau kemana-mana itu dikirain kita orang Medan atau gimana. Orang Batak. Iya. Nah, ada lagi pertanyaan deh tentang suku Nias tuh berbeda sama suku Batak apa betul? Oh, jadi yang orang-orang tahu itu sukunya sama Batak itu sama. Padahal beda coy, sebenarnya beda. Iya. Sukunya sama Batak itu udah beda jauh sebenarnya. Tapi orang-orang yang saya tahu ya orang Jawa atau gimana ya kan, mereka itu Nias itu sama dengan Batak. Ya, Padahal pikirannya beda. itu sama itu. Iya. Sukunya. Sebenarnya dari ciri khas orangnya aja udah beda kalau Nias mah. Jadi kalau orang Batak itu dominannya berkulit hitam. Ini bukan kita menghina orang Batak ya, sorry ya. Iya. Jadi mereka itu berkulit hitam. Habis itu logat dalam berbahasa itu agak tinggi mereka. Ya agak keras lah. Galak. Jadi salah satu perbedaannya cuma itu doang sih sebenarnya. Jadi dari adanya juga beda istilahnya. Kalau adat mereka itu hampir sama sih, cuma agak beda-beda dikit istilahnya. Iya. Iya, itu aja perbedaannya sih. Dari Mas Alven ada Mungkin dari saya ya nggak terlalu gimana sih. Sama aja ya. hampir sama ya, Sama aja. Mas Alven. Mayoritas agama di suku Nias itu kebanyakannya apa gitu? Kristen. Kristen. Oh, kalau di Nias itu mah itu Berarti ada jarang agama yang Islam di ya, sana. yang namanya Islam itu Di nggak banyak. perkotaan Oh. mungkin Islam ya. Oh, iya. Kalau di daerah-daerah atau pedesaan itu Pelosok. dominannya bisa dibilang yang, mohon maaf nih ya semuanya. Jadi bisa dibilang yang agama Islam itu bisa dibilang cuma 1% di sini ya. Oh, Iya. kalau di persenin itu ya. Iya kalau di persen. Jadi 99%-nya Kristen semua. Gitu. Berarti kebalikannya dari Ya dari Tangerang Tangerang, ini. ya. Kalau di sini juga banyaknya Islam ya kan. Ya, Jadi Kristen itu betul. cuma berapa persen doang. Kalau kita ini kalau 100% dibagi itu, jadi kita cuma 20% doang. Iya. Hampir lah. Tapi kalau menurut gue sih coy, kalau agama itu mah gak jadi permasalahan sebenarnya. Benar. Tapi pada saatnya yang gue tahu para masyarakat kita atau umat-umat kita yang berbeda kepercayaan, mereka itu buatnya jadi perselisihan atau karena beda agama. Istilahnya kalau menurut gua di kurang sini, toleransi lah. iya kalau menurut gua di sini Tapi nggak semua sih.
agama Islam. Iya. Tapi kalau menurut gue di sini agama itu sebenarnya saling mengajarkan kita untuk kebenaran. Iya. Islam juga sebegitu, Kristen juga begitu. Cuman Masing-masing. beda pemahaman jalannya. Iya. Penjelasannya berbeda. Pada tujuannya sama, tetap kebaikan. Makanan dari hasilnya itu gue pengen tahu. Apa aja? Kalau segi agama makanan sih haram itu babi. babi yang haram. Iya, babi. Lebih mayoritas di Nias. Ada namanya babi dule, ada gimana. Tapi ada khas-khas alam itu, khas-khas alamnya yang kayak ubi. Oh, iya. Kalau namanya di Nias gowi. Oh, Iya, itu bahasa itu, Niasnya. bahasa Niasnya gowi situ. Ada gowi fufu. Ya. Jadi kalau di Nias itu masih banyak rempah-rempah yang dari itu, coy. Dari alam. Istilahnya nggak dibuat dari bahan-bahan kimianya. Iya. Ya. Kayak nasi tuh masih ada, coy. Istilahnya padi masih ada di situ. Jadi begitulah ceritanya. Oh ya gitu guys ya. Nah, kesaktian yang di daerah Nias, suku Nias itu apa aja? Ya. Kalau di sebenarnya kalau masalah kesaktian sih semuanya agak sama sih. Nah, hampir mirip lah ya. Iya, kalau kesaktian istilahnya beda jalannya doang. Soalnya kalau ilmu atau kesaktian ini ada cara-caranya dan langkah-langkahnya. Nggak semua sama langkah-langkahnya. Nah, jadi kalau di Nias itu mayoritasnya semuanya ada ilmu-ilmunya deh, kesaktiannya. Istilahnya karena pemikiran orang-orang di situ masih zaman-zaman atau zaman dulu istilahnya. Jadi mereka itu kalau dulu itu mereka itu kalau anak-anak mereka itu udah gede, itu bukan di sekolahin, malah diajarin berguru tentang kesaktian atau ilmu gitu kan. Jadi pada era kami sekarang udah jarang sebenarnya. Kalau di era kami sekarang udah jarang yang namanya ilmu. Sekarang mah mereka mikirnya gimana kedepannya kita bisa sukses, sekolah yang bagus, sekolah yang tinggi ya. Kayak gitu mah. Jadi kalau kesaktian orang ini itu bisa dibilang ya agak-agak lumayan keras juga lah istilahnya. Yang namanya kekebalan masih ada, membunuh orang tanpa menyentuh masih ada. Ya, sudah banyak. Kekurangan suku Nias dan kelebihannya itu menurut Alvin bukan? Kalau kekurangannya sih banyak sih. Dari segi teknologi, pemikiran, transportasinya enggak gimana ya? Enggak setara di sini istilahnya. Kalau di Nias masih ada yang namanya mau ke pasar atau gimana masih ada yang jalan kaki. Motor itu mah jarang lagi, udah jarang di sini Nias. Apalagi mobil. Kalau kita sih pelosok lah Ya, ya. Di habis itu pelosok. jalannya juga nggak bagus cuy, bukan kayak sini. Jadi kalau di sini mah mulus banget. Kalau di Nias ada belok-belokannya, jalannya juga pada benyol-benyol ya. Oh, berarti di sini beda Ya ya. beda. Habis itu bangun-bangunannya juga atau usaha atau pabrik di sini jarang. Jauh beda lah. Beda lah di sini. Wisata Nias tuh yang bagus-bagusnya apa selain Mungkin Bang Alfa yang lebih tahu tuh. Mungkin kalau wisata di Nias yang paling indah sih dan paling terkenal terpopuler itu di Nias Selatan ya? Iya, Nias Selatan. Selatan? Jadi kalau Sorake namanya. Ada nama pantai Boleh dicek langsung ya di Google. Oke. Jadi kalau di Nias itu banyak cuy atau wisatanya. Kayak Sorake, Turialoto, Lompat Batu. Nah, di situ juga para artis juga pernah datang. Raffi Ahmad juga pernah datang situ di Lompat Batu. Pak Jokowi juga pernah datang situ. Oh, Ya, pernah datang. Iya. Orang-orang hebat udah pernah Iya. berkunjung lah. Apalagi di Sorake tuh. Itu tempat orang-orang asing kayak Bali. Ah, Ya, Bali. Jadi di sana ada wahananya yang airnya yang sangat bagus di situ. Lu selama tinggal di Tangerang Selatan ini apa aja yang lu alami? Ya setelah saya datang di Jakarta ini atau di Tangerang ini ya tujuan awalnya dulu untuk mencari kehidupan ya guys ya. Perbaiki ekonomi. Ekonomi apalagi di Nias itu ekonominya sangat sulit. Ya. Jadi rata-rata kalau orang-orang Nias itu anak-anak muda kayak kami sekarang kalau udah pada tamat sekolah SMA itu pada merantau semua sebenarnya cari nafkah
biar nggak terbebani sama orang tua sebenarnya. Jadi setelah saya datang di sini, mata saya baru terbuka coy, baru boleh tuh bangunan yang gede, ya kan? Iya. Kan di Dinas nggak ada tuh yang Iya, bangunan ada, yang Pak. gede ya, Takjub ya. mobil yang banyak, namanya macet itu di Dinas nggak ada coy. Oh. Di sini mah macet banget sumpah. Jadi Ya, perbedaannya Ngeri, itu. ngeri. Kalau buat Mas Alpon pendapat ya selama di Tangerang ini. Mungkin kalau pendapat saya di Tangerang ini sih banyak sih kalau Segi pengalaman, Segi pengalaman. apa aja tuh yang dalam pergaulan pergaulan berbeda gak? beda banget. Beda banget sama niat. Iya, Kita perlu penyesuaian penyesuaian diri. lagi. Terus istilahnya penyesuaian kita di Nias beda penyesuaian di sini. Soalnya sifat orangnya sama sifat orang sini beda. Beda. Dalam Iya, berbahasa, makanya- dalam bersikap itu Ah, beda. Iya, dalam berbahasa aja kami Kaku. berdua ini agak kaku. Sorry ya guys ya. Oh, Pendapat buat kedepannya di Tangerang Selatan ini? Ya rencana sih Depannya. di sini merantau ya kan. Kita di sini berdua merantau di sini dari Nias. Istilahnya tujuan kesini ya istilahnya sukses biar bisa banggain yang namanya orang tua. Ya, itu pasti. Apalagi yang di kampung ya. Istilahnya harapan orang-orang kampung itu kalau udah merantau ya pemikiran mereka itu udah sukses itu. Itu Iya. sukses. Target buat nikah nih umur berapa nih? Pada? Aduh, susah Mungkin nih. kalau terkait menikah sih 28 lah. 28. Kalau Udah matang mau tuh ya 28 ya. Nah, Tapi buat itu Mas nggak Alfred. itu nggak cepet menikah itu kalau nggak mempan tuh. Iya. Buat Mas Alfred nih. Kalau Targetnya aduh, umur berapa nih? kalau target gue sih 50 tahun ya guys ya. Canda itu ya. Canda, guys. Jadi target gue itu istilahnya gue baru nikah itu istilahnya satunya gue udah mapan nih. Gue udah ada penghasilan yang menetap atau gimana ya kan. Istilahnya gue nggak nyusahin yang namanya anak-anak gue nanti, Iya. istri gue. Jadi target sih kalau umur ya sekitaran dari 25 sampai 28. Oh. Sama Ya, patokannya itu di 25 ke atas lah ya. ya, dari 25 itu udah merintis banget itu ya cari itu. Jadi kalau kalian mau tahu nyanyian dari Nias enggak? Oh, Enggak. nyanyi nih. Boleh satu lagu. Satu lagu dari Nias. Oh ya kira-kira ya. Coba. Lagu khasnya aja ya. Iya, kasih aja boleh. Tanunihan paman somasido Oke. tanah si tumbuh ya ofena Kolindra oh bazar. Jadi artinya itu guys, jadi menciri khaskan bahwa itu kami ini orang Nias, jadi kami hidup di perantauan. Jadi biarpun kami lama di perantauan, tapi kami tidak lupa dengan asal daerah kami. Itu artinya yang itu. Oke. Orangnya Kalau tanah niat tetap di hati. iya. Kalau tanah Niha itu istilahnya tanah kelahiran kami. Tanah Niha istilahnya. Jadi Hemukoli itu merantau. Biarpun saya merantau, Iya. tapi saya tidak lupa daerah saya sendiri. Niat tetap di hati. Iya. Oke guys, segitu aja ya dari kami. Selebihnya boleh tanya-tanya di komentar ya. Mau tanya tentang apa kita bebas. Tanya Tentang boleh, kita- tentang kami berdua juga boleh, Boleh. tentang Bang Ilyas juga boleh. iya, istilahnya. Jadi sebelumnya guys, sebelum kami si Bang ini menutup channel kita ini, jadi sebelumnya kita mau minta maaf jika ada kalimat kami atau bahasa kami yang nggak sesuai dengan harapan rekan-rekan, mohon dimaafkan ya. Di podcastin aja dulu di Nistek Nias Tangerang.